Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini datang dari negara adidaya Amerika Serikat, di mana seorang serial killer membuat tubuh korbannya menjadi hidangan cepat saji dan dijual di food trucks. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang satu ini? Joseph Roy atau Joe Metheny ini lahir pada tanggal 2 Maret 1953 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Menurut Joe, masa kecilnya tidak seindah anak-anak lainnya. Dia yang mempunyai 6 bersaudara dan ayahnya adalah seorang pecandu alkohol dan meninggal dalam kecelakaan mobil saat Joe berumur 6 tahun. Menurut pengakuan Joe, ibunya juga mengabaikan dirinya dan kelima saudaranya dan sering menitipkan mereka kepada keluarga lainnya. Dan bahkan ia mengklaim bahwa ibunya telah meninggal dunia. Tetapi ibunya Joe berkata sebaliknya. Memang kehidupan mereka cukup miskin, apalagi sepeninggal ayah mereka, ibunya menanggung semua kebutuhan keluarga, sehingga ibunya harus bekerja dari tempat satu ke tempat lainnya, sebagai pelayan bar, pramusaji, juga menjadi sopir truk makanan. Tetapi dia telah memberi anak-anaknya kehidupan yang normal seperti keluarga lainnya. Dan anak-anaknya dijamin tidak pernah kelaparan dan juga tidak pernah dititipkan kepada saudara-saudara seperti yang diklaim oleh Joe. Ibunya juga berkata bahwa Joe adalah anak yang selalu berprestasi dan anak yang memiliki sopan santun. Pada saat Joe berumur 18 tahun, ia bergabung dengan Air Force Amerika. Ibunya mengatakan pada tahun 1973 ia pernah ditugaskan di Jerman. Joe juga pernah ditugaskan di Vietnam dan saat ia bertugas di sana, Joe menjadi kecanduan heroin dan kokain. Setelah Joe kembali dari tugas militernya, ia menjadi hilang kontak dengan keluarganya dan juga hanyut semakin jauh dengan kebiasaan buruknya yang mengkonsumsi narkoba. Sampai ia memilih untuk menjadi seorang gelandangan dibandingkan untuk mencari keluarganya. Ia mendapat julukan Tiny karena tingginya 185 cm dan memiliki berat badan yang berlebihan yaitu 205 kg. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di bar dan tinggal dengan para pengemis di kamp-kamp darurat dan menghabiskan semua uangnya untuk kokain, heroin, dan alkohol. Walaupun demikian, dia masih mempunyai pekerjaan tetap sebagai pengemudi dan secara universal, dia masih digambarkan sebagai orang yang cerdas dan sopan. Hingga pada awal tahun 1990-an, Joe ini berusaha membangun kehidupan yang lebih baik dengan menikahi seorang perempuan dan memiliki seorang anak darinya. Dia juga membeli mobil trailer untuk usaha dan menghidupi keluarganya. Tetapi di sisi kehidupannya yang lebih membaik, istrinya mulai menjadi pecandu narkoba seperti dirinya. Suatu hari dia pulang kerja larut malam, dan sesampainya di rumah dia tidak menemukan istri juga anaknya. Dan yang lebih mengejutkan, semua furnitur rumahnya juga lenyap. Menurut gosip yang Joe terima, istrinya membawa kabur anaknya setelah ia bertemu dengan laki-laki lain dan ingin memiliki kehidupan yang baru. Tetapi Joe tidak mengetahui keberadaan mereka. Hingga suatu hari seorang bandar narkoba bercerita kepadanya bahwa istrinya sudah menjadi pelacur dan juga menjadi pecandu berat narkoba. Hingga hak asuh anaknya diambil oleh pemerintah dan kehidupan istrinya itu berakhir di bawah jembatan. Informasi itu membuat darah Joe mendidih dan dia mulai mencari keberadaan istrinya itu dengan menelusuri setiap tenda-tenda yang ada di bawah jembatan. Tapi tidak ada yang tahu pasti alasan dia ini mencari istrinya untuk menyelamatkannya atau untuk menyakitinya.
Dia pun menemukan informasi lebih lanjut dari area tersebut bahwa istrinya ini sering menongkrong dengan laki-laki di bawah sebuah jembatan untuk menghisap narkoba bersama. Joe pun langsung mengunjungi tempat yang dimaksud tersebut, tetapi dia tidak menemukan istrinya di sana, melainkan dia melihat sebuah kasur yang diklaim ada bau istrinya dan ia percaya bahwa tempat itu adalah tempat untuk istrinya tidur bersama laki-laki lain. Di atas kasur itu ada dua orang yang sedang tidur, yaitu Randy Picker dan Randall Bauer. Joe yang sudah menyimpan amarah melihat mereka berdua, ia langsung mengambil kapak dan mencincang kedua orang tersebut. Setelah selesai membunuh dua orang itu, Joe melanjutkan menghampiri seorang pelacur yang ia percaya bahwa ia tahu di mana keberadaan istrinya. Sambil basa-basi mengajak pelacur itu untuk menghisap narkoba, ia berharap akan mendapat informasi, tetapi si pelacur itu tidak memberi jawaban yang sesuai dengan apa yang ia harapkan. Lalu ia pun mencekik wanita itu sampai tidak bernafas. Setelah Joe gagal mendapatkan informasi dari perempuan itu, Joe tidak pantang menyerah. Ia pun mencari pelacur lainnya dan berakhir dengan hal yang sama, yaitu pencekikan. Tetapi kala Joe ingin membuang mayat-mayat perempuan itu di pinggir sungai, ia melihat ada seorang yang sedang memancing. Dia khawatir kalau orang yang sedang memancing itu melihat apa yang baru saja dia lakukan. Ia pun mengambil pipa besi dan memukul kepalanya hingga tewas. Kemudian ia melanjutkan memotong kedua kepala si gelandangan dan menguburkannya, dan badan mereka dibuang ke semak-semak. Lalu kedua pelacur dan tubuh si pemancing itu dihanyutkan ke sungai. Joe mengaku malam itu malam tersibuk di kehidupannya, karena dalam kurun waktu 7 jam ia telah membunuh 5 orang. Dan pembunuhan itu bukanlah akhir dari kekejamannya, melainkan ia masih mencari mangsa lainnya. Menurut pengakuannya saat diinterogasi oleh polisi, ia menceritakan pembunuhannya kepada seorang wanita yang bernama Catherine Magaziner. Dia memotong kepalanya dan menguburkannya terpisah dari tubuhnya. Setelah 6 bulan dia menggali kembali kepalanya, mencucinya dan memasukkannya ke dalam box dan membuangnya ke tempat sampah. 2 minggu setelah pembunuhannya terhadap Picker dan Randall, dia tertangkap polisi dan dijatuhi hukuman selama 18 bulan penjara. Setelah itu Joe dibebaskan dengan alasan kurangnya bukti yang polisi dapatkan terhadap pembunuhan tersebut. Polisi tidak ada yang pernah mengira bahwa pembebasan si Joe akan mengubahnya menjadi seorang monster yang lebih mengerikan. Dalam perjalanannya mencari istrinya, Joe ini menemukan sisi kesenangan dalam melakukan aksi pembunuhannya. Dan di sana ia berpikir bagaimana ia akan membunuh dan mendapatkan uang secara bersamaan. Dia pun memiliki ide gila, di mana dia akan memotong dan membumbui daging si korban dan memasaknya menjadi berbagai hidangan. Dan dia berniat untuk menjualnya kepada publik. Sambil ia meminta kepada bos lamanya agar ia dipekerjakan kembali sebagai sopir di gudang, dan ia pun merayu bosnya agar ia mengizinkan untuk tinggal di dalam gedung tersebut dengan alasan ia akan menjaganya di malam hari. Bosnya yang menyetujui dan membiarkan Joe sendiri di sana setelah pekerja lainnya meninggalkan tempat itu. Di sana dia mulai melancarkan aksi gilanya dengan memanggil 2 pelacur ke tempat tersebut dengan iming-iming akan dibelikan narkoba jenis baru. Setelah kedua pelacur itu sampai di sana, Joe membunuh mereka dan memotong tubuh mereka, dan ia simpan dagingnya di dalam Tupperware untuk dibekukan, lalu menguburkan sisa-sisa tubuh yang ia pikir tidak bermanfaat di dekat tempat tersebut. Setelah Joe memasak daging tersebut dengan berbagai olahan, ia pun memutuskan untuk membuka sebuah restoran cepat saji di pinggir jalan dengan propaganda yang menggiurkan. Menurut Joe, olahan daging manusia lebih mirip dengan olahan daging babi. Dia melanjutkan bisnis barunya itu selama beberapa waktu dengan sebutan olahan daging spesial. Ketika ia mengecek freezer dan merasa stok dagingnya akan segera habis, ia beraksi merayu seorang wanita 23 tahun bernama Kimberly Lynn Spicer dengan menusuknya hingga tewas dengan pisau di tempat ia bekerja. Pada tanggal 8 Desember 1996, Joe ini memanggil temannya yang bernama Rita Kemper agar datang ke tempatnya untuk mengambil kokain.
Setelah Rita datang, Joe melakukan hubungan intim dengannya dan melucuti semua pakaian Rita dengan tertawa keras, sedang wanita itu menjerit ketakutan karena Joe mengatakan bahwa ia akan membunuhnya dan akan menguburkannya di hutan seperti wanita-wanita sebelumnya. Untungnya Joe ini terjatuh dan Rita mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut dengan menerabas pagar kawat besi. Ironiknya, badan Joe yang besar dan gemuk membuatnya susah untuk mengejar si Rita. Dia hanya menyaksikan Rita ketakutan keluar dari tempat itu. Dengan panik, Joe segera mengambil baju Rita dan melemparkannya keluar pagar. Lalu Joe menelpon temannya dan meminta bantuan untuk menguburkan jasad Kimberly Lynn Spicer yang masih tergeletak di lantai di mana ia bekerja. Tanggal 15 Desember, polisi menangkap Joe karena temannya itu menelpon polisi dan menceritakan apa yang diminta oleh Joe untuk membantunya menguburkan seorang mayat yang bernama Kimberly. Kejadian itu menjadi akhir dari kebrutalan si Joe. Dan pemilik perusahaan juga mendapat sanksi atas kasus itu karena ia berusaha membersihkan bukti-bukti dari pembunuhan yang dilakukan oleh Joe dengan niatan ingin menyelamatkan bisnisnya juga membantu temannya. Dalam pengakuan Joe, dia telah membunuh 10 orang, tetapi pengacaranya memberi belaan dengan mengatakan bahwa Joe memiliki penyakit mental yang disebabkan oleh narkoba yang ia konsumsi. Dan saat ia mengakui semua kejahatannya, tidak terlihat adanya penyesalan atau permintaan maaf, melainkan ia berkata, "Saya hanya menyesali kenapa sampai saat ini saya belum bisa membunuh 2 orang, yaitu istri saya dan laki-laki yang membawanya pergi." Dalam putusan pengadilan, Joe meminta hukuman mati kepada hakim dengan menambahkan kata-kata, "Saya tidak akan pernah keluar karena saya sudah menyerahkan diri atas apa yang saya perbuat. Untuk Tuhan menghakimi saya dan melemparkan saya ke neraka untuk selamanya." Saat ditanya kenapa Joe berkata seperti itu, dengan singkat ia menjawab, "Karena saya menikmatinya." Dalam kasus Rita, dia dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Dan tahun 1998, permintaannya dikabulkan dan dijatuhi hukuman mati. Setelah itu dia juga mengakui tentang pembunuhannya terhadap magaziner. Dan jaksa penuntut umum juga mengajukan hukum mati atas kasus tersebut. Tetapi sayangnya, hukuman mati telah diganti menjadi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada tahun 2000. Maka hukuman Joe pun menjadi seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada tahun 2017, Joe ditemukan meninggal dunia di dalam selnya saat dia berusia 62 tahun di Western Correctional Institution, Cumberland, Maryland. Penyebab kematiannya dinyatakan karena obesitas dan ketergantungannya terhadap narkoba. Dari kasus ini yang dapat kita ambil pelajarannya adalah berhati-hatilah dalam memberi makanan cepat saji karena kita tidak tahu daging apa dan bagaimana cara masaknya.